Syukur alhamdulillah kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini diiringi turunnya rahmat Allah berupa hujan. Kita masih diberi kesempatan dapat melanjutkan kajian kitab Tanbihul Ghafilin dalam keadaan sehat walafiat. Lebih dahulu seperti biasa mari kita awali dengan bersama memohon hidayah kehadirat Allah. Barakati umul Quran. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam hari ini bisa membawa manfaat serta maslahat di dunia wal akhirah. Ada hadiahnya Al-Fatihah. Kita lanjutkan hadirin mendalami kitab Tanbihul Ghafilin, melanjutkan bab 26 keutamaan orang-orang fakir miskin. Kemarin sudah kita pelajari rezeki itu sudah dijamin oleh Allah untuk makhluk ciptaannya, khususnya yang hidup di planet bumi ini. Wa ma min fil ardi illa 'ala Allahi rizquh. Tidak ada makhluk yang melata di bumi ini, utamanya manusia, kecuali sudah dijamin disediakan rizki kebutuhan itu. Jangankan manusia yang disayangi oleh Allah, binatang, tumbuh-tumbuhan, alam sudah disiapin oleh Allah. Karena itu Allah lah yang mempunyai rezeki, Allah yang mengatur rezeki, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mencabut rezeki, Allah yang mengakhiri rezeki. Wa ilallahi turja'ul umur. Semua persoalan akhirnya kembali kepada Allah. Ini yang harus selalu diingat. Inna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Ayat ini diulang-ulang beberapa kali di Al-Quran. Sesungguhnya Allah yang melapangkan rezeki dan menyempitkan rezeki atas orang yang dikehendaki. Pengalaman sudah banyak membuktikan usaha manusia ini lockdown, naik turun, battle up, lancar, seret, bagi, berugi, sukses usaha, gagal usaha, naik pangkat jabatan, turun pangkat jabatan, diuber-uber, gak kena, gak diuber-uber, moro, itu apa yang. Nah oleh karena itu kalau kita diberi rezeki oleh Allah lancar, yang syukur rizko, menjadi orang yang mampu, yang goni, yang sugih, sudah kita bicarakan batasannya kemarin, bersyukurlah. Dengan meyakini dalam hati bahwa rezeki itu milik Allah dan diberi oleh Allah. Lesan harus muji Allah minimal alhamdulillah. Allah sudah puas kalau orang diberi rezeki walaupun satu kata alhamdulillah. Nilai alhamdulillah ini kata Nabi di hadapan Allah lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Dan itu sering-seringlah baca hamdalah. Alhamdulillah. Yang ketiga, syukur yang hakiki itu menggunakan itu untuk kebaikan sesuai dengan harapan sang pemberi. Jika Gusti Allah itu gawe sing apik itu syukur, maka Allah janji lagi dan tambah. Tapi satu ketika sebagaimana sering saya ungkapkan firman Allah di surat Ali Imran 140, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu akan jadi putar dalam kehidupan manusia. Pentil tidak selamanya dari atas, pentil juga tidak selamanya di bawah. Maka Allah akan menurunkan rezeki kepada orang yang dikehendaki dalam kaitan pentil itu. Karena itu kalau mengalami lockdown seperti ini jangan suka curi,
bisa dicarakan. Nek dikai rezeki seret, terima dengan sabar, tabah, ridho. Cuma tidak semua orang sing ngaji dia nek dikai rezeki seret belum sabar. Kecuali sing melok ngaji rutin di masjid itu ya. Belum mandi itu. Coba oleh Allah lewat pandemi COVID-19, oleh negara saja sudah mengalami ekonomi drop gara-gara corona. Pembangunan seret karena semua dana APBN, APBD fokus menanggulangi COVID-19. Nah, apalagi pribadi keluarga, maka ketika ditarik oleh Allah ke bawah, jadilah bahasan ini orang fakir miskin, memenuhi kebutuhan hidupnya pas-pasan, kadang-kadang umrah. Itu batasan Islam terhadap kelompok fakir miskin dari masyarakat. Lebih dari kebutuhan pokok sehari-hari, walaupun hanya punya sanggup satu hari satu malam besok, sudah termasuk kaya. Mayudihi wa yu'asyihi katanya. Siapa keluarga yang malam ini punya kelebihan untuk kebutuhan hidup besok, itu kebutuhannya hidup berapa, lalu ada kelebihan lagi untuk besok lusa, sugih. Berarti kalau kriteria ini dipakai, sehingga ini termasuk sugih. Dia apa betul? Adik ngaku bisa sugih. Dan berarti aku yang alhamdulillah termasuk kelompok Boni. Nah, kalau sudah masuk kelompok Boni, syukur. Jangan sepelekan yang miskin, yang fakir. Mereka punya kelebihan, punya keutamaan. Ya, dicoba oleh jangan kira-kira nulung tombol kanan kiri apa mencet. Dia foto-foto buka sepeda panjang kelihatan sokoe lengkap. Bayu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bareng rezeki lancar bosone sampai petil orang dhuwur saiki numpak sedan kocone petek. Bisa Mbak Yu, assalamualaikum. Salam. Bener. Kita di kampung sampai tenan. Nah, kemarin hadis pertama panjang memberi kelebihan kepada orang-orang fakir miskin. Jangan sampai apalagi sampai dihina, dicaci maki, dirasani, difitnah, bantu untuk dari wong Jawa kuala. Saya ulang, orang-orang fakir satu ketika mengirim putusan kepada Nabi. Lantas dia kata Nabi, wadullah matur ya Rasul, saya mewakili teman-teman yang kelompok fakir miskin. Ada apa? Ya di mana lagi Nabi, ekonomi kami pas-pasan, tidak seperti teman-teman yang diberi kekayaan oleh Allah lebih-lebih. Ya. Lalu Nabi sambut, selamat datang kalau begitu, selamat datang untukmu dan orang yang mengutusmu. Kamu datang dari tengah-tengah kaum yang dicintai oleh Allah. Jadi orang miskin itu dicintai oleh Allah asal ketika sudah masuk kelompok fakir miskin diterima dengan ridho, ikhlas, sabar, tawadhu, qanaah, akhlakul karimah. Ini sudah tapi yang kedua tak ibadah aku takut. Tapi yang kedua nek harus keluarga tetap silaturahmi. Cinta kepada Allah. Lalu orang ini berkata, ya Rasul, orang-orang fakir itu mengatakan bahwa orang-orang kaya bisa mengerjakan semua amal kebaikan. Ya,
mereka bisa sholat, bisa puasa, bisa zakat, bisa haji, bisa baca Quran, semuanya. Sedangkan kami yang miskin hanya sholat dengan puasa. Zakat nggak bisa, haji nggak bisa, infak nggak bisa. Apabila mereka sakit, mereka bisa mengirimkan hartanya masuk data surya, masuk ke surga. Kan yang Nabi tidak seluruh awal enggak, yang penting sakit begitu ibadah tadi. Lalu Rasul jawab, sampaikanlah kepada teman-temanmu kelompok fakir miskin bahwa barang siapa sabar dan ikhlas dalam kelompok itu, maka ia akan mendapatkan tiga kelebihan yang tidak didapatkan oleh orang-orang kaya. Kelebihan pertama, kata Nabi, nanti dalam surga di akhirat ada kamar yang terbuat dari yakut merah, dari inten berlian dan lima, di mana penghuni surga akan melihat kamar itu seperti halnya penghuni dunia melihat bintang-bintang, dan kamar itu tidak akan dimasuki kecuali oleh para nabi, orang yang mati syahid, dan kelompok fakir miskin. Kelebihan pertama, besok orang di suarga kumpul baru kaji nabi, baru suada sing perang sendiri. Kelas VIP, bukan hanya kelas 1, kelas VIP. Asal ekonomi, dalam ekonomi termasuk kelompok fakir miskin. Tapi ibadahnya tekun, sabar. Kali membukakan diri sana fakir tetap nyemangat, walaupun kadang-kadang berduit itu. Jadi artinya hubungannya dengan Allah tidak terhalang karena ekonomi, hubungannya dengan sesama manusia juga tidak terhalang karena ekonomi. Tetap baik. Nah, ini kelas VIP. Yang kedua, kelebihannya orang-orang fakir akan masuk surga sebelum orang kaya setengah hari dari akhirat, yaitu 500 tahun. Mari, dan dalam surah itu mereka bersukaria sepeda. Orang fakir miskin masuk surga lebih dahulu dibanding orang kaya, jarak 500 tahun. Termasuk Nabi Sulaiman terlambat, karena kekayaan Nabi Sulaiman begitu banyak sekali, tetap diperiksa oleh Gusti Allah. Kowe jadi rojo kayak sembarang karir, kowe belok wae. Lutungan Sulaiman jati tapi nyetel dulu. Belum suatu 500 tahun dulu. Pun mencingan ini sampai ke sini. Kelompok Nabi Sulaiman atau Sulaiman jati. Ini pun perlu tadi, betul kan? Nah, lanjut. Hadirin, yang ketiga, karena kerajaan yang dikaruniakan Allah itu kelebihan Allah dari Allah dan mimpi. Yang ketiga, apabila orang fakir mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar dengan ikhlas, orang kaya juga mengucapkan bacaan serupa, maka orang kaya tidak dapat mengejar orang yang fakir, meskipun orang yang kaya itu bersedekah 10 juta, 10.000 dirham. Dengan pula maka saya tidak punya berduit, sing gelap lambene kecil-kecil. Subhanallah, alhamdulillah, ada masih suki berpisah, masih bisa. Karena tidak semua orang kejepit fakir miskin beriritan, kecuali negara haji dari Allah. Negara haji, negara suruh ngelamun, ngerasa kita, dan lalu kemudian putusan itu pun setelah dijelaskan Nabi seperti itu kembali ke tengah-tengah mereka rombongan memberitahukan dari itu, lantas mereka berkata, ya Allah,
untuk ngepuk-ngepuk, ngebang-ngebang, ngebang takdir Gusti Allah yang menentukan rezeki seret kepada kelompok kompetisi agar tidak timbul hasud iri hati, tidak timbul fitnah, tidak timbul ghibah, akhlak madmumat yang lain. Itu lanjut. Pengarang kitab Tampil Wakilin Barawo Al-Faqih Abdullah As-Samarkandi menuturkan dari sanad yang panjang sampai kepada sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari. Dia berkata, Abu Dzar, saya diberi pesan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk senantiasa mengerjakan 7 macam perbuatan dan jangan sampai saya tinggalkan selama itu. Jadi Abu Dzar. Nah, Abu Dzar ini sahabat yang kaya, kemudian ibadahnya tekun sampai dia berjuang sungguh untuk syiar agama Islam. Setelah ditinggal Nabi mundur ke timur nanti. Saudi Arabia itu terus jalan sampai ke Irak sampai ke Cina. Akhirnya matinya ada di perbatasan Cina Irak. Kuburannya ada di situ. Abu Dzar betul ada di pesan Nabi. Abu Dzar, aku pesenan gue yo. Lakono perkara itu dia sampai gue tinggal. Karena ini pesan kepada Abu Dzar diketok tularkan selama pengajian mulai dari Medina sampai ke Cina. Sampailah kepada kita ini lewat kitab Tabil Mawid ini. Berarti pesan Nabi ini pesan kepada kita. Kalau memang kita mengaku sebagai santri Nabi, umat Muhammad. Yang pertama kata Nabi, kerjakan mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. Senengno karo wong kelompok fakir miskin, ojo ado-ado sing cecek karo kelompok. Pak Kiai di lingkungan kita boten ada dalil-dalilan. Kita harus bersyukur, terima kasih. Setiap kampung di mana ada jamiah nahdien mesti ada jamiah yasinan, tahlilan, tibaan, manakiban, khotbah Quran. Diberi juga jamiah miskin. Dia nama apa? Kumpul orang miskin, cek orang miskin. Senang orang mereka. Maka ketika dibilang jamiah ke rumah orang kaya, sudah atau betul, teh, kopi, snack, mulai digai berkah. Jadi dalil-dalilan praktek itu ada di sini juga sampai leluhur kita untuk mempraktekkan implementasi kata sekarang pesan Nabi ini. Cintai orang kafir miskin, dekatilah mereka. Yang kedua, melihat orang yang di bawahku dan tidak melihat orang yang di atasku. Sendiri hati saya unduru ila man wasfala minkum wala tanduru ila man. Urusan dunia, ekonomi, delok iso. Suka banding-banding karo wong dhuwur. Kegedean kantilan kedelok. Artinya kan bersyukur nek tiyang niku suka banding-banding. Alhamdulillah. Aku ngambil gaya ini dibanding si kono kekurangan. Bukan menghina, tapi untuk menilai betapa Allah sudah memberi kelebihan kepada kita. Tapi kita itu suka banding-banding ngengkil, nikmat terus kecekel tangan, tak diragani, alias tak disyukuri. Ini bisa nanti dalam misal dan juga dalam dua. Apa sih perbandingan omah? Pekerjaan, sewu. Hari-hari terakhir ini banyak pengangguran. Soal pekerjaan sulit. Kalaupun sudah ada pekerjaan, dia ditekuni apa adanya. Enggak ini kurang, ini berproblem, ini protes, akhirnya PHK, akhirnya tidak ada ekonomi, kelepotan, oleh pekerjaan lain. Sulit.
Ini yang berbeda dalam misal itu. Sekarang banyak orang pengangguran, ya pengaruh COVID, ekonomi menurun. Yang ketiga, menyambung tali silaturahim, persaudaraan. Meskipun mereka jauh, bahkan mereka putuskan hubungan dengan mereka. Ini banyak hadisnya yang lain. Ojo medhot seduluran, hubungan seduluran, sepung terus. Kalaupun tidak bisa bertemu darat, istilah sekarang ngopi lewat medsos. Tidak ada kesulitan, jarak jauh sekarang jadi dekat. Tidak bisa kita bayangkan dahulu kala. Nek kita saja ngomong-ngomongan Jepang sampai Amerika lewat HP. Saat ini ditambahin tulisan cuk virgo. Ini kan tak saya ikut beda. Dapat tambah itu mau main kena kopi. Kalau kayak hari bicara kali konco kali dulu jarak jauh saya ini. Asal ada kemauan pasti ada jalan untuk menempuh silaturahim. Fadilah yang mengatakan sudah kita bahas itu. Ya, jangan karena berbeda pendapat, beda kelompok, beda status sosial, putus hubungan. Ini mungkin diancam dari Allah dan Rasulnya, tidak bisa masuk surga. Yang keempat, banyak baca la haula wala quwwata illa billah, karena kaulah ini termasuk perbendaharaan kebaikan, gudangnya keapian. Nah, sehingga nanti kalau ini ada lepas bisa sampaikan ini hadis-hadis Nabi, kesulitan apapun akan diberi waipat solusi oleh Allah kalau sering baca la haula wala quwwata illa billah. Maka pulau akan pada jamaah pengajian nopo sing pulau diijazari kali paman pulau yai Sirat Khalil abaipun yai Rafiq Sirat saat ini kita dari Rafiq Suryah BKN Sidoarjo niku pulau dibesar setiap kali sembahyang maca la haula wala quwwata illa billah 10 untuk mencari-cari tangan, membayangkan kesulitan hidup yang ada. Masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah kesehatan, manusia tidak bisa lepas dari problem, dari masalah, dari kendala. Nyuwun pertolongan Allah, bayangkan la haula wala quwwata illa billah, dilepas illa. Jadi kalau amal alhamdulillah menghadapi apapun berkenaan jalan buntu. Ada saja pertolongan. Pesannya kan beda api. Cuma prakteknya kan beda. Terserah jangan baca berapa kali silakan. Namun hanya Nabi pesan sering perbanyak baca la haula wala quwwata illa billah. Tanzum min kunuzid dunya. La haula wala quwwata illa billah itu gudangnya dunia. Jadi kalau kesulitan ekonomi, kalau memperbanyak ini berarti gudangnya dibuka oleh Gusti Allah. Terus Yanzuk min al-zuraya. Yang kelima, tidak meminta sesuatu kepada orang lain selama masih mampu mandiri. Ojo suka jaluk wong. Ini sudah berusaha, tidak mampu minta tolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong. Kita ditolong sing kesulitan karena kita mau menolong. Pada satu saat kita butuh pertolongan, datang pertolongan. Jadi barangkali dirawat yang Bali, hukum karma, hukum pembalasan. Tahu nolong wong kesulitannya, satu ketika dia menemui kesulitan, Gusti Allah miris tiang untuk nolong kita. Berkata dari ini, yang
benar tidak takut dalam melaksanakan hukum Allah. Nah, kalau hukum itu hukum keadilan, hukum positif, itu urusannya punggawa sing kelompok ulil amri minkum itu. Karena yang menetapkan hukum itu beliau-beliau ini, kelompok umarah. Tapi kalau hukum-hukum itu berkaitan dengan kewajiban beribadah kepada Allah, ya harus dilakukan. Tidak ada yang diuji. Sholat fardu, jamaah, Jumat, puasa Ramadan, dan seluruh zakat. Ojo takut. Kewajiban zakat, boleh tak zakat? No, lakukan kurang. Bagi fakir, bagi miskin, akhirnya mati. Itu jangan takut dalam melaksanakan hukum Allah. Saya hadirin 2 tahun ini ibadah haji terpaksa dihentikan oleh Saudi Arabia karena COVID-19. Nanti kalau sudah normal, sinten sing gak ada rezeki dan bakat daftar haji. Laksanakan aja bukti-bukti. Sayangnya, ini sayangnya. Karena konsekuensi yang mau syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kewajiban datang 1 hari 1 malam baru sembahyang. Subuh doa rasa sembahyang. Kalau waktunya subuh gak sembahyang, isya gak sembahyang, syahadatnya dicoret kalau bisa. Karena ada kemampuan. Ramadan datang gara-gara syahadat kudu puasa. 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Gak ada alasan gak puasa, syahadatnya gak dianggap kali bisa. Karena kewajiban berdoain. Jika itu rezeki kalau Gusti Allah, gara-gara syahadat nek oleh duit 70 juta kudu dikelok kayak zakat 0,5%. Kemarin hitung-hitungan 1.750.000. Wong kok miskin kalau gawe oleh 1 juta itu lalu saya disukai rezeki 70 juta. Misalnya harta kemarin kan 70 dan 100 gram, 1 gramnya emas itu harusnya jauh. Mungkin tak tahu. Jangan gada mata. Ini kalau kalau maklum kita ngelirik ke emas yang kayak kebutuhan itu percaya deh. Hari ini harga emas 1 gram 670. Kalikan 100 gram, kan ketemu itu 10 juta. Jangan takut pada miskin, ahli zakat ditambahi miskin. Dunia kan di samping Ustaz senang dan uji nek wis ada kemampuan melampaui haji, nak kebatas haji. Sami kali waktu subuh gak sembahyang dulu, waktu Ramadan gak puasa. Sudah direzeki 70 juta tapi gak berzakat. Waya oleh duit akeh, ada digawe omah dhisik, tuku mobil dhisik, nyekolah anak dhisik, waktu wis tuwek, 30 tahun. Mestinya kemampuan kewajiban itu didahulukan dulu. Benar ini adalah tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak. Tapi nek kewajiban ini dilampaui rumiye, Allah nanti akan mengerjakan masalah. Jadi kesadaran melaksanakan kewajiban itu dilakukan. Memanggil ibu. Yang ketujuh, pesan terakhir dari Nabi supaya selalu berkata benar meskipun pahit. Kulil haq walau kana murra. Kata